Di episode 2 ini terlihat Hyunsu yang sedang dalam perjalanan bersama dengan keluarganya sampai ketika sebuah truk menabrak mobil mereka dan Hyunsu tersadar di sebuah ruangan di rumah sakit. Pamannya kala itu datang untuk mengabarkan tentang kematian kedua orang tua dan adiknya yang telah tewas dalam insiden itu. Ia pun menceritakan pada pamannya bahwa ia bermimpi hal aneh dan kemudian mengingat kejadian-kejadian aneh yang menimpanya selama ini. Hyunsu pun telah meninggalkan rumah sakit dan di sana ia bertanya-tanya apakah ia memiliki seorang paman. Lalu orang-orang di sekitarnya tiba-tiba saja menghilang satu persatu dan muncul sosok dirinya dalam bentuk monster yang kemudian merayu Hyunsu agar mau menerima sosok dirinya sebagai monster. Jadi kejadian di awal tadi semuanya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh monster yang ada dalam diri Hyunsu agar Hyunsu mau melepaskan jiwanya yang sekarang dan menerima sosok monster dalam dirinya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan jika monsterisasi yang terjadi pada manusia itu adalah sebuah keserakahan terdalam dari manusia itu sendiri. Karena sebelum menjadi monster, manusia itu sendiri akan dirayu oleh sosok monsternya dengan iming-iming akan mengabulkan keinginan terdalam dari orang tersebut. Kembali pada Hyunsu di dunia nyata, ternyata Hyunsu dalam keadaan tersadarkan diri dan sedang dihajar oleh monster dengan julukan monster protein karena sang monster terus menyebut protein. Raungan monster itu sangat besar sehingga Jisoo dan Jaehoon dapat mendengar raungan sang monster. Jisoo pun kemudian membujuk Jaehoon untuk menolong mereka. Meskipun Hyunsu berubah menjadi sosok setengah monster, ternyata ia tidak kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ia pun menahan kaki monster protein sehingga kedua anak kecil itu bisa kabur dari sana. Monster itu pun memukul Hyunsu hingga babak belur, sampai akhirnya Jaehoon dan Jisoo tiba di sana dan menolongnya. Jisoo yang melihat Hyunsu mimisan menduga jika ia telah terinfeksi dan berniat untuk memukulnya. Tetapi Jaehoon mencoba mencegahnya dengan berkata jika Jisoo yang menyelamatkan Hyunsu dan membunuh Hyunsu bukanlah kehendak Tuhan. Hyunsu pun kemudian meminta bantuan mereka berdua untuk menolongnya menyelamatkan kedua anak kecil tadi. Di sisi lain, ternyata kedua anak kecil itu harus bertemu dengan monster tanpa wajah sehingga mereka berdua hanya bisa terdiam sementara sang adik telah mengompol di celana. Namun ternyata sebelumnya Hyunsu telah memperingati mereka tentang monster itu dan menyuruh mereka untuk tidak bersuara jika seandainya bertemu dengan monster itu. Namun sayang, dari belakang muncul kembali monster protein sehingga meski begitu, kedua anak itu juga bisa meloloskan diri dari sana dan mencoba meminta bantuan dengan menggedor pintu-pintu kamar apartemen. Ternyata suara mereka justru membuat monster protein jadi tahu keberadaan mereka dan datang mendekati kedua bocah itu. Untungnya, di saat yang sama ibu Myung-suk yang membawa kereta bayinya tadi berjalan melewati monster itu. Ia pun berkata pada sang monster untuk tidak mengganggu kedua anak itu. Namun dan saat Hyunsu sampai di sana, ibu Myung-suk telah babak belur. Hyunsu pun menyuruh anak-anak itu untuk datang mendekat padanya. Dan saat monster protein berbalik untuk menyerang Hyunsu dan kawan-kawan, tiba-tiba saja Ibu Myung-suk ternyata telah terinfeksi dan berubah menjadi sosok monster. Meski begitu, ternyata dalam sosok monsternya itu Ibu Myung-suk justru tidak jahat dan bermaksud melindungi kedua anak kecil tadi, sehingga Jisoo membantu Ibu Myung-suk untuk pergi dari sana dan menuju kamar pemendusik. Sementara itu, Jaehoon yang mengalihkan monster protein terus berusaha kabur dari kejaran sang monster sampai akhirnya tiba di ujung lorong kamar dan di sini Jaehoon terlihat sangat keren. Jisoo kemudian pergi menyusul Jaehoon dan mengajaknya ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya lalu pergi menuju kamar pemendusik. Jadi di sana mereka bertujuh tinggal di kamar pemendusik untuk sementara waktu. Sementara itu, Om Sang-wook yang telah berhasil meloloskan diri dari sekapan orang-orang di lantai dasar berusaha menutupi luka-lukanya dengan menggunakan lakban. Dan terlihat dari siaran televisi yang menunjukkan sosok Presiden Korea Selatan yang sedang mengabarkan tentang kekacauan di negara itu.
Tetapi sang presiden justru tiba-tiba saja mengeluarkan banyak darah dan akan berubah menjadi sosok monster yang kemudian ia pun ditembak. Dan siaran TV pun menghilang sehingga membuat orang-orang yang berada di lantai dasar tadi semakin panik. Di ruang manajemen terlihat tentara muda yang bersama Yikyung tadi mengkhawatirkan keadaannya dan bertanya pada Unyuk mengenai keberadaan Yikyung. Karena listrik sudah menyala namun Yikyung belum juga kembali. Namun Unyuk hanya bisa berkata untuk menunggunya saja. Sementara orang-orang di luar sedang sibuk meributkan makanan karena si Papanto serba mengunci tokonya dan tidak membiarkan siapapun mengambil makanannya. Lalu muncullah si pria yang disekap tadi. Ia datang dengan membawa sekoper makanan dan membaginya dengan orang-orang di lantai dasar. Namun anjing dari salah seorang wanita penghuni di sana tiba-tiba menggonggong ke arahnya yang menandakan bahwa pria tersebut adalah orang jahat. Saat semua orang sedang sibuk mengambil bagian makanannya, tampak ibu pemilik ikan busuk tadi duduk sendirian di pojokan. Lalu ia diam-diam masuk ke ruangan manajemen dan membuka pintu gerbang tanpa sepengetahuan Unyuk. Karena Unyuk sedang sibuk dengan melakukan pengumuman untuk memanggil orang-orang yang tersisa di apartemen itu agar mau berkumpul di lantai dasar. Mendengar hal itu, Jason dan Jaehoon memutuskan untuk pergi ke lantai dasar untuk melihat situasi di sana dan berjanji jika situasi di lantai dasar memang aman, mereka akan kembali untuk menjemput Paman Dusik dan yang lainnya. Hal itu membuat Hyunsu tergerak hatinya dengan berniat untuk mengikuti Jisoo. Bermodalkan senjata seadanya yang telah dirakit oleh Paman Dusik, mereka bertiga pergi menuju lantai dasar. Di saat gerbang mulai terbuka, Unyuk menyadari hal tersebut dan menyuruh seseorang di sana untuk kembali menutupnya. Tetapi ibu ikan busuk bersikeras untuk membukanya dan ingin keluar menjemput putrinya yang sedang datang mendekat ke arah apartemen. Dari arah seberang, terlihat putri dari ibu itu berlari mendekat dan salah seorang tentara tadi berusaha menolongnya dengan berlari mendekat ke arahnya. Tapi sayang, putri dari ibu ikan busuk itu beserta si cowok tentara tersebut harus tewas diserang oleh monster lidah tadi dan mayatnya ditinggalkan begitu saja di luar. Ibu ikan busuk pun menangis histeris dan menyalahkan Unhyuk, sementara Unhyuk hanya terdiam saja. Di lain tempat, terlihat seorang kakek yang bernama Gilsop dan perawatnya yang bernama Yuri sedang berada di dalam kamar apartemen itu dan beraktivitas seperti biasanya. Namun, karena mendengar pengumuman dari Unhyuk tadi, akhirnya mereka berdua sepakat untuk turun ke lantai dasar dan bergabung dengan yang lainnya. Berpindah ke tempat lain, Yikyung yang baru saja menyalakan listrik di ruang perbaikan listrik tiba-tiba diserang oleh monster laba-laba dan berhasil menangkapnya. Namun, berbekal kemampuan ilmu bela dirinya, ia pun berhasil lolos dari sana meski harus kabur dengan cara ekstrim melewati lorong ventilasi udara. Yikyung yang sudah tak bertenaga itu kembali ke lantai dasar dan bertemu Unyuk lalu memukulnya. Karena ternyata Unyuk telah mengetahui jika di ruangan perbaikan itu ada monster di sana dan tidak memperingati Yikyung sebelumnya. Tidak lama setelah itu, terdengar suara sirine yang bersamaan dengan munculnya siaran berita yang mengabarkan tentang keadaan di negara Korea saat itu. Berita tersebut menjelaskan mengenai militer yang akan bertanggung jawab atas keamanan dan urusan sipil. Otoritas militer juga mengkonfirmasi bahwa sejumlah warga telah berubah menjadi makhluk yang asing alias monster. Mereka juga tidak mengetahui pasti penyebabnya, tetapi diyakini timbul karena hasrat manusia dan tidak menular. Orang yang dikarantina memiliki gejala hipotermia, mimisan, tak sadarkan diri, serta halusinasi. Mereka yang berubah menjadi monster memiliki kemampuan pemulihan dan regenerasi yang hebat. Karena itu, sebelum membunuhnya ada rentang waktu luka atau cedera mereka bisa pulih. Itulah waktu yang tepat untuk membunuh makhluk tersebut. Dan mereka menyebutnya sebagai golden time, serta makhluk yang telah tertangkap harus dibakar. Kembali dengan Jisoo, Jaehoon, dan Hyunsu yang dalam perjalanan ke lantai dasar. Di sana mereka menemukan mayat manusia yang belum lama mati. Ketika mereka akan pergi, ternyata di sana ada monster yang mengawasi mereka dan seketika Hyunsu diserang dan jatuh ke lantai dasar tepat di depan Unyu yang sedang berada di dekat pintu. Unyu pun histeris dan berteriak melihat Hyunsu. Ajaibnya, Hyunsu selamat dari kejadian itu tanpa luka sedikit pun meski kepalanya di awal tadi telah berlumuran darah. Mengetahui hal itu, Unyuk menyadari jika Hyunsu telah terinfeksi karena ia mampu beregenerasi. Namun di balik itu, ada hal lain yang harus Hyunsu cemaskan, yaitu orang-orang yang berada di lantai dasar. Karena tidak semua orang-orang di sana mau menerima Hyunsu yang telah terinfeksi dan Pamanto serba yang egois itu ingin mengusir Hyunsu dari sana.
Eun-hyuk yang cerdik karena berpikir dia bisa memanfaatkan Hyun-soo, ia pun tidak ingin melepas Hyun-soo begitu saja. Ia pun menyarankan untuk melakukan voting mengenai keberadaan Hyun-soo. Sebelum itu, ia memperingati orang-orang di sana jika mereka mengusirnya, maka itu merupakan bagian dari pembunuhan. Dan voting pun telah selesai dengan hasil Hyun-soo yang boleh bertahan di sana, karena bagaimanapun Hyun-soo yang saat ini adalah seorang manusia. Mengetahui hal itu, si pemantau serba sangat murka dan marah-marah, tetapi karma datang dengan sangat cepat, di mana ia tiba-tiba saja mimisan parah yang artinya ia juga telah terinfeksi dan hal itu membuat semua tuntutan berbalik padanya. Dan setelah itu pemantau serba jatuh pingsan. Mereka berdua yang telah terinfeksi pun akhirnya diisolasi dalam sebuah ruangan yang telah dikunci, yang artinya mereka yang telah terinfeksi tidak diusir ataupun bisa bergabung dengan yang lainnya. Dan di luar, sang istri pemantau serba tampak syok dan hanya bisa terdiam. Dan bibi pemilik anjing merayunya mau menceraikan suaminya itu karena kerap kali berbuat kasar terhadap dirinya. Sementara itu, Yi-kyung yang sedang duduk sendiri dihampiri oleh istri pemantau serba dan memberinya makanan karena Yi-kyung yang tampak sangat lesu. Namun ternyata tiba-tiba Yi-kyung merasa mual dan istri pemantau serba menyadari jika itu adalah gejala dari orang yang sedang hamil, sehingga ia pun memberi Yi-kyung tes pack dan menyuruhnya untuk mengeceknya. Di sisi lain, Jisoo yang mencoba menghibur bibi ikan busuk baru saja kehilangan putrinya itu, ia mengatakan jika ia bisa memahami perasaan ibu ikan busuk itu karena ia juga telah kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya. Lalu ia pun menyuruh bibi ikan busuk itu tetap hidup agar bisa terus merindukannya. Setelah dari sana, ia pun mengingat kenangannya bersama sang mantan yang telah tewas itu, di mana saat dulu ia bermain baseball. Lalu di saat itu juga dia diganggu oleh kedatangan Eun-hyo yang mengatainya berlaga baik. Dan sebenarnya yang dikatakannya itu hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Di tempat lain, ternyata Om Sang-wook bertemu dengan pria yang ia sekap tadi, dan tanpa basa-basi ia pun menghajarnya habis-habisan. Ia pun yang telah babak belur itu berhasil meloloskan diri dari Om Sang-wook. Lalu untuk menghindari Om Sang-wook, ia pun mengaku pada orang-orang di lantai dasar jika ia telah terinfeksi dan meminta untuk dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Di sisi lain, ternyata Om Sang-wook diam-diam mengambil kunci dari kantong pria tersebut yang akan kita ungkapkan nanti. Sementara itu, Eun-hyuk yang melihat tameng rakitan yang dibawa oleh Jae-hoon menanyakan siapa yang telah membuatnya. Lalu scene berpindah pada pemandu sik yang sedang sibuk merakit alat-alatnya. Lalu si gadis kecil mengeluh jika bibi Myung-suk belum juga keluar dari kamar mandi selama sekitar 1 jam lamanya. Pemandu sik pun kemudian mengecek ke dalam kamar mandi, yang mana ternyata bibi Myung-suk telah berubah menjadi monster, namun terlihat seperti sosok bayi yang sedang berada di dalam perut ibunya. Dimana kita ketahui sendiri jika keinginan terdalam bibi Myung-suk adalah agar ia dapat hidup bersama putri kecilnya tanpa menyakiti siapapun. Karena itulah mungkin sosok monsternya ini berubah menjadi seperti bayi di dalam rahim dan tak dapat menyakiti orang lain. Episode ini pun ditutup dengan perubahan bibi Myung-suk. Akan kita lanjutkan di part 3-nya nanti ya. See ya!